Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 Pak. Pak. Bagaimana kabar pagi hari ini? Baik, 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 Pak. 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 Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik, sehat walafiat. Sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar kita dengan semangat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar kita mendapatkan keberkahan ilmu kita dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk memimpin doa kepada ketua kelas, Ananda Sohibul Hikayat, supaya memimpin doanya. Itu semua kawan-kawan, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Raditu Bismillah. billah Wabil birabbillah Islam madina bi Muhammadin Muhammadin nabiyya nabiyya rasulah wa rasulah. waj'alni minas salihin walhamdulillahi rabbil Ilma alamin. rabbil warzuqni alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Nah, sebelumnya Bapak akan mengabsen Bapak apakah hadir semua atau tidak ya. Sohibul Hikayat, Hadir, Pak. Sofrin, Hadir, Pak. Sari Ulfah. Hadir, Pak. Alhamdulillah, siswa-siswi Bapak hadir semua ya. Ya, Mudah-mudahan Pak. kita semua Iya, bisa Pak. belajar dengan semangat. Hmm. Nah, sebelum berdoa, setelah berdoa, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh anak kami, Sari Ulfah. Silahkan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia 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 tanah tanah airku, airku, tanah tanah tumpah tumpah darahku. Di di sana sini. Mudah anak kami Indonesia Raya. ya, yang sudah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menanamkan ya cinta tanah air kita kepada negara kita. Ya. Nah, pada pagi hari ini kita sudah memasuki bab keempat, yaitu tentang syiar Islam dengan santun dan damai melalui khutbah. Nah, kepada anak kami supaya dibuka bukunya ya, halaman 53. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Bapak akan membacakan capaian pembelajaran ataupun tujuan pembelajarannya agar nanti anak-anak bisa mempelajari atau menyimpulkannya. Yang pertama, peserta didik mampu menyampaikan pesan Islam melalui khutbah tabligh, ya, dakwah dan percaya diri depan teman-temannya. Untuk apa? Yaitu agar dapat menyusun teks khutbah dengan tema nilai-nilai Islam, rahmatan lil alamin, menerapkan ketentuan dakwah, khutbah dan tabligh, kemudian membiasakan sikap menebarkan Islam, rahmatan lil alamin. Bisa mengerti anak-anak ya? Bisa, Ya, Pak. Pak. Nah, selanjutnya Bapak akan menanyakan pertanyaan ya. Nah, sebelum saya sampaikan, apakah pembelajaran yang kemarin masih diingat tentang menghindari sifat tercela atau akhlak tercela? Ada yang tahu apa itu akhlak tercela? Sohibul Hikayat? Anak Akhlak kami, yang Sohibul buruk, Hikayat? Pak. Allah Ahlak yang buruk, Pak. ahlak yang Akhlak tidak boleh dilakukan, Pak. buruk. Akhlak yang buruk itu akhlak yang bagaimana? Seperti tawuran antar pelajar atau perkelahian antar pelajar. Nah, setelah itu, ya, kita mungkin sudah mengetahui untuk pelajar tidak boleh ya. Ya, Pak. Nah, pada materi ini, Bapak akan mempertanyakan, jelaskan pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, materi yang pertama yaitu tentang masalah khutbah.
ada yang tahu khutbah itu apa? Pengertiannya? Ananda Sofrin, Ya, Pak. khutbah Khutbah akan Bapak adalah jelaskan. Ya, ceramah yang disampaikan di mimbar yang ada memakai syarat rukun, Pak. ya, bagus ya. Nah, itulah khutbah ada syaratnya, ada rukunnya, ya. Nah, syarat sebagai khatib atau yang memberi pengarahan yaitu seorang laki-laki balik, berakal, baik dan bukan ahli Maksiat. maksiat. Nah, itulah ketentuan khutbah. Ya. Nah, selanjutnya Bapak akan membagi kelompok. Ya. Kelompok yang pertama yaitu mencari perbedaan khutbah, tablik, dan dakwah. Itu keterangannya apa pengertian khutbah, rukun khutbah apa, syarat khutbah juga apa. Jadi 3 kategori khutbah, tablik, dan dakwah silahkan dicari perbedaannya. Siapa saja kelompoknya? Yang pertama ada Sofrin, ya. Kemudian ada Sohibul Hikayat, ada Juniarti, ada Rukiah, ya. Kemudian yang kelompok kedua yaitu mencari dalil yang berkaitan dengan khutbah, tablik, dan dakwah. Ya, silahkan dicari untuk kelompok duanya, yaitu kelompok 2 Bapak Ahmad Sulaiman, Bapak Sohibul Hikayat, ya, Ananda Sohibul Hikayat, Ananda Sofrin, ya. Kemudian Ananda Rina Rizki. Itu untuk kelompok 2. Silakan mencari dalil yang berkaitan dengan tablik dan dakwah. Nah, untuk kelompok 3 yaitu mencermati gambar. Ya. Di sini yaitu tugasnya hanya mengkritisi peristiwa berikut ini kemudian diberikan tanggapan dari beberapa sudut pandang. Contoh seperti sisi agama, sosial, budaya, dan sebagainya. Ya. Oke, Bapak kasih waktu untuk mengerjakan soal ini atau tugas kelompok ini dengan waktu 25 menit. Silakan kepada siswa-siswi yang sudah Bapak bagikan kelompoknya supaya mengerjakan tugasnya dan tidak mencontek tugas kelompok yang lain. Silakan untuk dikerjakan anak-anak. Siap, Pak. Tugasnya boleh Siapa? dilihat dari buku, internet, atau pembelajaran ataupun buku yang relevan untuk bisa dijadikan sumber pembelajaran. Iya, Pak. Udah siap anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Silakan untuk kelompok 1 untuk menjelaskan materi perbedaan khutbah, tablik, dan dakwah kepada Ananda Sohibul. Nah, baik, Pak. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah khutbah, di mana khutbah ini diartikan sebagai ceramah nasihat yang bentuk pesan keagamaan kepada jamaah Jumat sebelum sholat Jumat dilaksanakan, Pak. Terima kasih kepada Ananda Sohibul kelompok 1 yang sudah memberikan tanggapannya tentang keterangan ataupun pengertian rukun syarat khutbah. Kelompok 2, bagaimana? Sudah siap Ananda Sofrin dan kawan-kawan? Sudah, Pak. Ya, silahkan pada kelompok 2. Ya, baiklah. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dalil khutbah, yaitu terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 204, yang artinya, dan apabila dibacakan khutbah, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Ya, Pak, demikian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelompok 2 atau kepada Ananda Soprin dan kawan-kawan. Berarti semuanya untuk materi khutbah ini semuanya paham ya? Sudah, Paham, Pak. 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 Dan kelompok 3, bagaimana tugasnya? Sudah selesai? Apakah ada kendala atau yang tidak dipahami boleh dipertanyakan? Oke, untuk kelompok 3 mungkin belum selesai ya, karena tugasnya mungkin agak banyak ya untuk penyelesaiannya. Nah, bisa Bapak simpulkan ya bahwasanya hasil belajar ini yaitu tentang masalah khutbah. Khutbah itu ada berapa? Ada yang tahu pembagian khutbah ada berapa? Coba Ananda Sofrin, ada berapa khutbah? Banyak, Pak. Banyak. Berapa itu? Ada khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, Ya, khutbah sholat Jumat, Pak. Jumat. ya. Banyak ya, khutbah itu banyak macamnya. Ya, ada khutbah gerhana, permintaan hujan, yaitu termasuk ada khutbah, termasuk juga khutbah nikah. Kemudian yang kedua materi tablik. Ya, tablik itu ada 3 kategori. Yang pertama tablik bil khitobah, yaitu tablik yang disampaikan melalui lisan. Yang kedua tablik bil kitabah, disampaikan melalui tulisan. Dan yang ketiga yang mungkin sering kita mendengarkan yaitu tentang tablik akbar. Tablik akbar itu disampaikan di tempat umum. Ya, yang ketiga materinya yaitu tentang dakwah. Nah, dakwah ini banyak juga, ada dakwah bilisan, dakwah bilhal, biltadwin, fardiyah, dan ammah. Itu mungkin yang sering atau secara tidak langsung yang kita laksanakan yaitu tentang dakwah bilisan. Ya. Nah, untuk kesemua materi ini atau kelompok yang tadi Bapak bagikan, siapa yang bisa menyimpulkan materi ini? Ananda Soebul Hikayat bisa? Ananda Sofrin bisa? Bisa, Pak. Silakan. Ya, kesimpulan pertama bahwa khutbah itu disampaikan ada syarat dan rukunnya. Apabila dilanggar syarat dan rukunnya, maka khutbah tersebut tidak sah. Sementara tablik dan dakwah itu pada dasarnya suatu penyampaian dalam rangka bebas, tidak memakai syarat, tidak memakai rukun. Yang penting pas isi dan tujuannya tercapai, Pak. Oke, terima kasih Pak Ananda Sofrin ya, yang sudah menyampaikan atau perwakilan dari kelompok yang lainnya. Ya. Nah, sebelumnya, bagaimana setelah mempelajari syiar Islam melalui khutbah tablik dan dakwah pada hari ini? Apakah paham semuanya? Paham, Pak? Paham. Alhamdulillah, supaya kita bisa melaksanakan, ya, terutama bagi yang laki-laki, supaya bisa menjadi seorang khatib, ya. Apa yang paling dimengerti dari materi ini? Tentang khutbah, Pak. Khutbah, ya, karena kita seorang laki. Laki-laki. Apa yang belum dipahami dari materi ini? Tentang tablik, Pak. Bagaimana cara menyampaikan yang benar? Tablik bagaimana cara kita menyampaikan yang benar. Pada pembelajaran kali ini, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada kata atau bahasa yang kurang berkenan di hati anak-anak Bapak. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.